Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Eh, di sini saya nggak akan kasih materi kayak radio-radio analis sebelumnya sih. Jadi di sini lebih ke sharing aja. Ini tentang sebenarnya sharing tentang problem saya waktu beberapa hari kemarin, beberapa minggu kemarin gitu, selama banyak aturan baru di Javan gitu. Nah jadi saya mau share tentang masalah saya, kemudian nggak, awalnya saya punya masalah, kemudian saya coba cari gimana sih sebenarnya itu tuh baik itu secara teori atau prakteknya gitu, bisa best practice di bukunya gimana. Nah ini saya cari-cari referensinya itu dapat tentang buku tentang Agile MT Pattern, itu dari karangannya David Tenzer. Nah di sini oh ya. Oke, ini yang dibahas sebenarnya ini nyambung sih dengan udah banyak kejawab dari town hall tadi dan dari diskusi-diskusi apa to be good analis gitu ya, yang 2 minggu kemarin. Nah jadi dari dari yang saya rasakan gitu selama beberapa minggu, bahkan ya sebulan terakhir itu, dengan banyak aturan baru gitu di perusahaan dan segala macam yang menuntut kita untuk cepat beradaptasi gitu kan ya. Nah itu setelah saya coba cari-cari, ternyata itu ya emang seperti itu sih. Jadi dapat, setelah baca buku ini itu dapat sebenarnya apa sih yang lagi ada di Javan gitu, di lingkungan Javan kayak gimana. Nah itu kan, nah jadi karena tadi judulnya itu tentang Agile anti pattern, sebelumnya teman-teman harus cari tahu dulu sih sebenarnya Agile itu seperti apa gitu, yang dimaksud Agile. Nah boleh minta feedbacknya nggak? Maksudnya teman-teman yang analis uh, udah pada tahu tentang Agile? Ya ini sering sering kita dengar kan ya, waktu dari awal saya masuk sering dengar kata Agile, kemudian termasuk tadi juga salah satu yang metode yang dipakai di uh, apa ya, software developmentnya itu pakainya Scrum. Ya Scrum itu masuknya ke Agile juga sih konsepnya. Ada yang bisa kasih feedback satu di chat, satu atau dua gitu, tentang Agile? Nah kalau misalnya di sini saya ada video sih, mungkin saya share aja. Nggak ada. Oh, iklan. Ini nggak kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran nggak ya? Nggak. Oke, mungkin untuk bagian ini teman-teman nanti bisa bisa tonton sendiri ya, untuk bagian agile-nya seperti apa, tentang agile-nya itu apa. Ya secara secara singkat, yang bisa saya jelasin itu agile itu ya lebih ke mindset sih, pola pikir kita. Jadi di situ, di dalam dalam agile itu ada uh, pola pikir, value value yang diharapkan gitu. Ada 4 value dan beberapa prinsipal pemikiran, pola pikirnya yang bisa diterapkan. Nah itu. Nah untuk
untuk cari tahu hal itu ya teman-teman bisa coba salah satunya dari video ini sih atau cari referensi lain. Jadi ini kita skip dulu ya untuk yang Agile ini. Teman-teman bisa sambil tonton sih kalau misalnya nggak mengganggu gitu sambil mendengarkan. Nah, jadi dari buku tadi, buku yang tentang Agile Anti-Pattern itu, yang state yang sedang kita alamin saat ini di Javan itu, yang saya rasakan gitu ya. Itu ada beberapa oh, ada beberapa poin gitu yang apa sesuai juga sama buku yang saya baca itu. Jadi kita lagi berada di masa transisi gitu kayak. Jadi makanya dari awal ya selama beberapa minggu terakhir atau sebulan terakhir kita selalu yuk kita sering berubah gitu kan, untuk berubah jadi lebih baik, bertumbuh kan, kalau misalnya slogan di Javan sering kita dengar, kita bertumbuh gitu, selalu bertumbuh. Nah itu kemudian kita kerja secara kelompok, kita itu work team gitu. Ya analogi yang sering kita dengarkan, kita adalah tim sepak bola gitu kan ya. Ya itu intinya kerjasama tim, work group, kemudian banyak training dengan ya salah satu aturan barunya itu kita selalu mengadakan training di Javan, selalu mengadakan training di setiap Jumat dengan semangat untuk ya itu tadi, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk bertumbuh gitu. Terus banyak adanya aturan-aturan baru kayak apa tentang menulis, kemudian radio bedah buku, ya itu tetap sih merujuknya ke sini. Dan state itu tuh ya itu tadi, bahwa kita itu di Javan sekarang sedang mengalami ya ini tadi agile transition ini. Nah itu ya itu yang khususnya yang saya rasakan gitu kayak yang saya rasakan. Selanjutnya, nah dari hal-hal baru yang ada di Javan ini, saya coba lihat sih, maksudnya saya coba apa ya, bukan analisa tapi lebih ke ya ini dari pribadi, datangnya itu dari pribadi saya sendiri gitu. Seperti yang tadi udah dijelasin, ini kan berangkatnya adalah dari permasalahan yang saya hadapi dengan kondisi yang ada di Javan sekarang gitu. Nah tadi kalau misalnya ada apa rekan-rekan yang baru masuk itu, dengan adanya apa ya hal-hal yang saya rasakan yang mungkin itu menuntut saya untuk cepat beradaptasi itu, uh, saya perlu tahu sih sebenarnya apa yang lagi stepnya yang lagi terjadi di lingkungan saya gitu. Dan nanti itu bisa mengarahkan, ya kalau misalnya saya bisa tahu stepnya apa yang terjadi di lingkungan saya, itu akan bisa harapannya dengan itu saya bisa mengetahui langkah kedepannya harus kayak gimana gitu. Itu yang saya pelajari. Nah dari kondisi yang tadi, kondisi yang sedang terjadi sekarang yang di Javan, nah itu kalau misalnya dari ya sudut pandang saya itu acknowledge yang ada dari bawah gitu, dari saya sebagai pegawai itu kayak yang oh oke, ini ada aturan baru, perubahan baru, apakah ya tadi kan agile transition, ada semangat untuk melakukan perubahan dan segala macam, tapi seberapa besar sih itu bisa diterima di sisi
khususnya saya sebagai pegawai gitu. Yang saya um, yang saya rasakan kali ya, itu kayak atau ada mindset yang terpikirkan oleh saya dari bottom gitu. Ini apakah bakal uh, ya kayak di sini kan this is not working atau bakal working gitu. Apakah ini cuman just hype aja sesaat aja, ini ya udah kita ada kondisi baru yang terjadi corona dan segala macam, terus kita harus beradaptasi, kemudian apakah ini cuman sesaat aja atau nanti bisa bakal konsisten kayak gini terus ya. Banyak pemikiran-pemikiran terkait itu. Terus apakah ini cuman ya satu sisi pasti ada yang merasakan bahwa ya punya kontrol lebih gitu terhadap apa ya, knowledge yang ada di bawah gitu. Nah itu sebenarnya kalau dari buku ini ada beberapa stage sih, ada banyak indikatornya ya, yang bisa dirasakan oleh bottom ya, apa sih, posisi ya pegawai lah katakanlah gitu. Nah jadi dari hal tersebut itu eh ya kayak kayak training nih, kayak training misalnya tadi kan contohnya training. Eh Everybody get apa, satu hari training setiap hari Jumat, terus ya setiap orang bilang oh ya kita training untuk kembangin diri, tapi apakah benar-benar itu datang dari kita masing-masing, diri kita masing-masing gitu. Nah itu sih, soalnya kalau misalnya itu kayak saya sih kemarin-kemarin masih merasakan ada keterpaksaan dan segala macam, dan saya pengen tahu secara secara teorinya itu nantinya bakal gimana gitu. Nah dari sini kemudian eh, coba dicari akar permasalahannya apa gitu kan, yang saya hadapi atau yang saya rasakan itu kalau misalnya dilihat di buku itu ya tadi sih, dalam menghadapi sebuah perubahan, ya quote-nya itu semua orang pasti mengalami masalah gitu ya, dan setiap orang tidak terkecuali ya, nggak cuman saya sebagai pegawai gitu, tapi seluruh stakeholder saya rasa pasti kalau dari buku itu yang saya baca itu pasti merasakan adanya challenge gitu. Ada yang harus yang di ya ada challenge-nya gitu. Nggak cuman saya aja yang merasakan seperti itu gitu. Dan nggak cuman saya aja yang punya masalah seperti itu. Ya itu pasti sih, namanya perubahan pasti um, kemungkinan besar nggak ya mostly nggak akan, jarang bisa langsung diterima oleh semua orang gitu. Nah ya kita harus terima sih itu. Jadi kalau di buku itu dijelasin ya emang kenyataannya seperti itu dan harus dilewati dan di harus dihadapi gitu challenge-nya. Nah, kenapa sih saya jadi bertanya lanjut kan? Kenapa sih saya punya pikiran-pikiran seperti itu atau punya mindset-mindset seperti itu? Apakah emang ada yang salah dengan saya gitu atau dengan gimana ya? Bukannya nggak mau berubah, tapi kalau dari saya pribadi sih saya butuh tahu gitu eh apa dan gimana nya gitu, problemnya apa gitu. Nah kalau dari buku yang anti agile tadi, sebenarnya buku anti agile ini dia perspektifnya dari sisi itu sih, sisi bisnis sih, sisi atas. Tapi saya coba terjemahkan dengan keadaan saya yang saya hadapi sebagai seorang pegawai gitu, dari sisi bottomnya seperti seperti itu.
Jadi saya coba tarik, itu ada problem yang harus di solving nih. Dari salah satu anti agile yang ada di buku itu mengatakan bahwa kenapa saya bisa berpikiran seperti itu atau bisa punya mindset seperti itu karena kemungkinan itu yang sedang terjadi sekarang itu lagi ada namanya istilahnya agile theater gitu. Jadi ya kita dituntut untuk berubah ya berubah menjadi lebih baik, kemudian mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri perorangan pribadinya atau setiap ya saya sebagai pegawai gitu, saya hanya berpura-pura untuk melakukan itu. Saya hanya yang ngikutin alur aja deh. Aturan baru ya udah laksanain gitu. Tapi saya nggak ada ya tidak benar-benar punya mindset untuk agile-nya sendiri gitu. Nah, itu sih problem atau akar masalahnya gitu. Kenapa sih orang seperti saya gitu, ya pegawai seperti saya bisa berpikiran seperti itu? Ya karena saya tidak punya mindset untuk agile-nya tadi gitu. Belum punya mindset ke sana. Jadi mungkin ya mungkin bisa jadi saya aja yang ngalamin ini atau mungkin ada teman-teman yang mengalami atau menanyakan hal-hal yang sama, mungkin bisa di-sharing sih nanti dari sini. Nah, jadi anti agile-nya itu namanya agile theater. Nah, jadi setiap orang itu pretend to be agile gitu. Hanya ya jadi kalau misalnya kita pura-pura ya kita melaksanakan ya saya hanya melaksanakan aturan sesuai dengan yang ada textbooknya, SOP-nya, tapi ya saya harus bayar semua itu, tapi saya nggak dapat benefit dari situ gitu. Yang saya lakukan nggak ada benefitnya gitu. Uh, ya itu sih itu masalah dan kita harus tahu gimana solusinya untuk masalah itu. Sebenarnya ada banyak anti agile-nya di sini di buku ini ada sekitar 9 gitu. Cuman saya mau bahas ini sih yang paling basic dulu dah, yang tentang mindsetnya. Jadi kalau misalnya setiap orang ngelaksanain aturan itu cuman ya ngikutin aturan yang ada, asal ikutin selesai udah ya ya kita nggak dapet apa-apa gitu. Gitu sih. Kemudian ya itu tadi root cause-nya ya. Root cause-nya tadi seperti yang saya singgung bahwa orang di perusahaan kenapa punya pikiran seperti itu ya karena dia belum punya mindset untuk agile-nya sendiri itu. Ya mungkin kita bisa berdalih butuh proses atau mungkin saya bisa berdalih butuh proses atau butuh penyesuaian. Iya, ya bisa jadi sih, teman tetap itu ya itu akar masalahnya gitu. Karena saya belum punya mindset itu. Nah, dari akar permasalahan ini digali lagi apa sih yang harus dilakukan nih untuk iya tadi ya apa problem solving untuk masalah yang ada gitu. Kalau misalnya ini masalahnya tentang belum punya mindset untuk berpikir secara agile, ya ini ada beberapa solusinya. Ya itu tadi sih. Ya kita harus coba berpikir, ya itu harus punya an agile mindset. Nah, gimana salah satu caranya ya pertama kita harus tahu dulu sih mindset agile-nya itu seperti apa. Nah, tadi ada video di awal itu bisa sambil dibuka. Jadi ada beberapa value gitu kan yang harus tentang pola pikirnya. Pola pikir ada 4 value kalau dari buku-buku yang ada ya, sumber yang ada sekitar
4 value dan ada 12 prinsip yang harus diterapkan tuh dalam apa mindset agile ini. Aduh, sorry. Oke. Kemudian solusi kedua ya itu sebuah perubahan, ya kita harus melakukan itu ya, harus melakukan harus menerima perubahan itu dan harus ya itu harus dihadapi gitu, challenge-nya harus dihadapi. Ya kita di sini harus ya mulai dimanapun state kita sekarang gitu, harus cepat mulai dan cepat beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita harus punya goalnya apa sih yang harus kita capai dalam misal kita bikin targetan secara pribadi gitu. Ya itu pertamanya ya, start dimanapun kita berada saatnya ya pahamin dulu kita sekarang kalau misalnya masih startnya kita belum punya mindset tadi, problemnya ya kita harus mulai dari situ dulu gitu. Ya saya harus mulai dari situ dulu, mulai dari membangun mindset untuk agile-nya itu sendiri gitu. Dan ya jangan takut sih. Ini solusi ketiganya ya itu tadi, ya setiap orang itu punya masalah yang sama gitu. Setiap orang punya problem, bukan punya masalah yang sama, tapi setiap orang itu pasti punya problem dalam menghadapi hal tersebut. Cuman ya itu tadi kita bisa mendefinisikan masalah kita atau enggak gitu. Kalau misalnya sering dibilang sering dengar Pak Wisnu bilang itu nggak bisa itu bukan masalah, tapi yang masalah itu adalah nggak mau belajar. Nah, sama sih analoginya. Kita punya masalah itu ya nggak masalah untuk kita punya masalah. Yang jadi masalah besar itu kalau kita nggak tahu masalahnya apa. Kalau misalnya kita nggak tahu masalahnya apa ya, gimana kita bisa bikin solusinya gitu kan? Gimana bisa kita bisa cari solusinya, orang kita sendiri nggak tahu masalahnya apa, kayak gitu. Oke. Oke. Kemudian ini yang harus kita tanamkan juga ya, unit pain for change. Ya kondisi realitanya seringkali seperti itu ya. Maksudnya ya kita mau berubah kalau misalnya kita ngerasa nggak nyaman. Kalau misalnya kita ngerasa nyaman di satu tempat ya kita bakal, atau kita nyaman dalam melakukan suatu proses atau suatu apa ya, to-do gitu, ya udah kita akan ngelakuin itu terus gitu. Kalau misalnya kita merasa fine-fine aja gitu. Tapi kalau misalnya ketika kita ada masalah, kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa ya baru di situ baru muncul kan keinginan kita untuk berubah gitu. Ya harusnya sih nggak harusnya sih, idealnya sih nggak harus sampai pen dulu, kita harus udah bisa identifikasi di depan. Oke, ada aturan baru, ada hal yang terjadi di lingkungan kita, kita harus bisa identifikasi masalah ke depan yang akan terjadi, terus dan kita bisa mulai perubahan supaya ketika itu terjadi atau ketika ya itu masa transisinya nggak lama gitu, nggak sampai ngerasain sakit dulu gitu.
baru mau berubah. Idealnya sih kayak gitu. Cuman eh, yang sering terjadi biasanya atau yang saya rasakan saat ini ya saya harus merasa nggak nyaman dulu nih. Udah ya udah sakit, udah apa ya, udah ngerasa nggak nyaman dan oke, baru saya cari tahu dan baru cari tahu kenapa, akar masalahnya apa, dan cari tahu solusinya apa yang harus saya lakukan apa untuk bisa berubah. Ya, itu kurang bagus sih. Bagusnya ya kita bisa identifikasi di awal. Tapi ya itu oke kalau misalnya kita udah ngerasain sakit, ya kayak sekarang saya ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu kan. Ya bukan bukan berarti dengan kita berargumen seperti itu kita kayak membenarkan diri sendiri, ya nggak gitu juga, tapi ya itu udah dialamin ya kita harus terima dan ya udah cepat go to the next step gitu itu. Kemudian solusi kelima itu, nah dalam melakukan perubahan itu kita nggak perlu eh, nggak ya jangan mindsetnya nggak usah muluk-muluk dulu gitu gampangnya. You do not need a big plan, ya nggak usah muluk-muluk kayak saya punya utang artikel ada berapa ya, 3 ya, untuk capai itu ya saya nggak usah muluk-muluk dulu, oke ini selesai dalam 1 malam ya. Ya itu perubahan ya harus kita lakukan dan kita coba untuk breakdown dulu satu persatu gitu. Satu persatu, sedikit demi sedikit kita perbaiki lagi mindsetnya dan kita coba untuk melakukan eh, hal-hal kecil yang bisa membawa perubahan ke depannya, yang bisa mengubah mindset kita gitu. Ya yang bisa mengubah mindset saya lah ya. Yang penting ya waktu ya sebenarnya udah sering dibahas waktu ya be good analis yang sesi pertama kalau nggak salah ya. Yang penting itu konsisten gitu. Mau itu perubahan kecil atau small step, tapi kita konsisten gitu. Ya itu hasilnya akan besar daripada kita langsung susun strategi perubahan yang besar, tapi itu hanya terjadi sekali gitu. Kita nggak dapat apa ya? Kita nggak dapat intinya gitu. Kayak tadi kan ya kita pura-pura aja ngikutin eh, aturan yang ada tapi kita nggak ada benefitnya buat kita, padahal perusahaan ya Javan eh, semangatnya itu kan demi kebaikan bersama gitu, nggak cuman buat perusahaan tapi ya buat masing-masing personilnya, masing-masing orang yang ada di tim itu. Tapi kalau misalnya kita nggak tidak tidak melakukan itu dengan benar ya kita nggak akan dapat manfaatnya sih gitu. Oke, ya ini tapi kita nggak boleh juga memulai tanpa ada rencana gitu, tanpa ada planning. Kita tahu masalahnya di mana, ya saya tahu masalahnya apa, akar masalahnya apa, yang pertama itu yang dasarnya, kemudian saya tahu, saya udah coba cari tahu gimana solusinya dan kenapa itu bisa terjadi dan gimana solusinya untuk memperbaiki hal itu. Terus ya udah saya langsung bilang oke, saya akan berubah, tapi kita nggak punya plan untuk berubah itu seperti apa, gimana caranya gitu. Cara cara ya kalau misalnya di Soldel kan sering kita dengar ya breakdown task sekecil mungkin kan. Small task is better than um, big task, tapi nggak selesai-selesai itu.
Ya sama sih kayak ini. Daripada kita ya kita nggak perlu punya rencana besar, tapi ya saya juga nggak butuh. Tapi saya juga nggak boleh ya udah ngikutin aja. Tapi saya sendiri nggak bikin rencananya apa gitu. Ya kalau misalnya itu ada sketsanya, kita pengen membangun balok, ya ini dirubah ya. Tapi kita nggak punya planning. Ini stuck ya, main Uno stuck misalnya. Uno stuck, terus kita nggak ada planning nih. Satu, pertama gimana sih supaya saya nggak kalah gitu. Supaya saya bisa survive. Saya nggak ada planning, saya main ambil-ambil aja di sini, ya, ya blunder. Kalau main sepak bola jadinya blunder. Ya bakal kalah gitu. Jadi ya kita harus punya strategi. Oke, pertama saya harus ngambil yang bagian mana dulu, nanti kemana dan kemana, gitu sih. Harus susun strategi, walaupun itu eh, strategi yang atau planning yang jangka pendek dan itu masih apa ya? Ya impactnya masih kecil gitu. Tapi yang penting konsisten. Oke. Nah ini juga tentang tadi small step gitu ya. Planning yang sederhana, yang simple. Kadang kita ngerasakan eh ya saya suka ngerasakan ini saya udah bikin rencana, udah eh jadi kayak kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri gitu. Kita nggak sabaran. Oh, saya nggak bisa cuman ngelaksanain hal simple A aja atau B aja untuk sampai ke Z. Pengennya langsung A B C D E dilakukan sampai 10 sampai sampai J itu dalam satu hari, kemudian dari next step selanjutnya 10 step selanjutnya dilakukan dalam hari kedua, supaya supaya kelihatan gitu perubahannya. Ya asal bisa konsistensi itu oke. Cuman ya itu tadi jaga konsistensi itu. Makanya harus ya sedikit demi sedikit sih untuk perubahan itu. Maksudnya untuk memacu diri kita untuk berubah itu ya kita bikin planning ya sedikit demi sedikit, walaupun hal sepele ya nggak masalah. Walaupun kita berpikir oh, ini kayaknya nggak ada perubahan deh, atau ini bener gitu dengan ngelakuin ini saya bisa improve diri saya sendiri secara pribadi gitu. eh Ya itu sekecil apapun perubahannya itu pasti terjadi sih kalau misalnya memang kita melakukan ya kita udah merencanakan planning misalnya nih untuk em, kayak tadi nggak lupa ngisi yang lagi sering diingetin terus itu kan tentang apa ya, time sheet gitu ya, time sheet. Nah ini kalau misalnya kita pengennya satu hari itu kita ngisi time sheet terus tapi kita nggak bikin planningnya ya pasti ada kemungkinan bolongnya sih gitu. Misal contoh kecilnya ya dengan kayak kemarin kan solusi yang dikasih sama rekan-rekan di grup kan dibahas bisa pakai timer di Google Calendar atau misalnya pakai eh, bikin task, recurring task gitu, yang itu akan ngingetin diri kita sendiri ada notifnya gitu kelihatan. Atau dengan ya setiap kita ngisi task buru-buru ya walaupun itu sering telat tapi kita berusaha untuk melakukan itu gitu. Oh ini lagi diburu-buru nih, lagi dikejar-kejar tasnya, udah yang penting kerjain dulu, nanti suatu-suatu ingat oke, balik lagi
laksanain dulu stepnya, nggak usah. Kalau saya kadang suka berpikir, aduh udah telat nih, ya udahlah biarin gitu. Ya uh, kita harus merubah mindset itu gitu. Dan ya pada akhirnya juga pasti kerasa sih perubahannya dan kerasa benefitnya ke diri kita masing-masing. Dan perubahan itu pasti pasti ada, improvement itu pasti ada walaupun sedikit. Kalau misalnya kita konsisten menjalaninnya dan ya eventually nanti kita akan merasakan hal itu. Ya itu ya. Tadi kalau misalnya tujuan awalnya itu tadi tentang improvement, kemudian supaya kita bisa ningkatin uh, skill kita masing-masing dan ya eventually itu pasti tercapai kalau misalnya kita konsisten untuk itu. Ya ini eventually ya, bukan finally. Kalau finally itu kayak saya lebih suka kata eventually daripada finally. Kalau finally itu kayak ya itu udah tujuan akhir gitu. Itu nggak akan berkembang lagi, stuck di situ. Tapi kalau misalnya kita tadi goal besarnya itu adalah kita selalu bertumbuh, selalu itu kan berarti ya looping terus ya, bertumbuh terus, nggak ada state-nya sampai kapan, sampai batasannya kapan. Ya makanya eventually pasti pada akhirnya kita akan mencapai hal itu, selalu bertumbuh gitu. Oke, silakan waktunya ya. Itu sih terkait materi yang bukan materi. Jadi tadi kan konsepnya saya sharing problem saya tentang lingkungan di sekitar saya, apa sih yang terjadi dan gimana dan kenapa hal itu terjadi, root root masalahnya apa dan gimana sih cara membangun solusinya, kayak gitu. Nah, oke, saya cek dulu mana, dengar tapi kecil. Sorry. Oh, jadi dari tadi kedengaran kan ya? Halo, halo. Oke, dari saya tadi udah sharing nih masalah yang saya hadapi dengan lingkungan saya seperti apa, dan tadi saya udah sedikit sharing setelah saya baca buku, cari bukunya dan coba pelajari apa sih hal yang terjadi, ya ternyata seperti itu yang saya apa ya yang saya alami itu secara teori seperti itu gitu. Nah sekarang karena waktunya masih panjang, boleh dari teman-teman bisa kasih feedback dulu dari yang sharing tadi, atau misalnya teman-teman mau sharing tentang sebenarnya yang dirasain tuh apa sih gitu. Dengan adanya um, perubahan, kemudian ya dalam 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, ya dalam sebulan terakhir kita banyak ngalamin perubahan ya di lingkungan kita, terutama lingkungan kerja kita. eh ada yang mau sharing tentang hal itu? Tes tes. Itu juga ya. Oh, um, ya ini sifatnya kan saya tadi punya masalah kayak gitu, dan saya coba cari secara teori seperti apa. Nah teman-teman bisa ngasih feedback atau ngasih saran ke saya tentang masalah saya, dan ngasih saran untuk perbaikan kedepannya boleh, atau teman-teman bisa sharing yang teman-teman rasain itu seperti apa sih, apakah sama atau enggak, dan kalau misalnya ya
cerita aja gitu ya, teman-teman yang rasain gimana, atau dalam menghadapi sebuah perubahan apa sih yang teman-teman lakukan gitu. Oke, ini instruksinya suruh ditunjuk. Sebelum ditunjuk, ada yang mau open mic nggak? Halo, tunjuk nih. Erika, mic-nya bisa eh, berfungsi normal nggak? Halo, tes suara dong. Mana orangnya? Nggak ada. Halo, Erika. Bisa open mic, R? Halo, udah. Ya, tadi kasih feedback dong, maksudnya saya udah share tadi tentang masalah saya, dan Erika boleh nih cerita merasakan hal seperti itu, atau apa sih yang dirasain sama Erika, atau tips and trick dari Erika untuk apa menghadapi sebuah perubahan, atau untuk berubah, atau untuk menerima sebuah aturan baru itu seperti apa, dan ya bisa diceritain, kok di mute lagi sih? Halo. Ya, ya, halo, halo. Apa ya? Kalau menurut sih, ini sih emang ya menerima perubahan tuh kadang, maksudnya menerima perubahan yang maksudnya kita kadang, uh, kok kayak gini sih, kayak perubahannya nggak bagus. Maksudnya bukan bagus, aku nggak cocok gitu. Itu kadang nggak susah sih. Dari diriku sendiri pasti akan bilang untuk menolak. Uh, tapi pasti ada kewajiban harus mau nggak mau, harus mau. Nah, untuk uh, bisa dibilang memaksakan ya, gimana ya, untuk memaksakannya sih ya namanya kalau misal untuk kerjaan ya ya mau diterima, ya harus diterima gitu. Oh, jadi kayak udah kewajiban gitu ya. Jadi ngerasanya Ya itu menurutku udah kewajiban, dan kewajiban. ya oke, oke, oke. Tapi kan kalau misalnya kita ngelaksanainnya secara terpaksa, ya tadi kan dari hal yang tadi saya sampaikan, kita nggak akan dapat benefitnya gitu, nggak akan dapat apa-apa dari hal itu kalau misalnya kita jalaninnya secara terpaksa gitu, dan kita nggak tahu ya udahlah ngikutin aja gitu. Berarti ini perlu ada ini ya, perlu ada apa namanya itu, merefleksikan kenapa sih apa sebuah aturan itu dibuat kayak gitu ke diriku, misal Hmm. misal apa ya, kenapa sih kita harus keluar, kalau keluar rumah saat ini harus pakai masker terus apa apa gitu. Nah mungkin untuk apa, untuk akhir-akhir ini, yang aku misalnya ya aku keluar nggak pakai masker gitu, aku nggak dapat apa-apa, tapi ternyata tiba-tiba suatu saat misal aku ternyata kena corona begitu. Nah, aku berarti harus ngebayangin dulu sih kenapa itu dibuat, terus apa efek long termnya tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi lebih coba memikirkan positifnya gitu ya. Positifnya apa, dan ya itu yang jadi apa ya, semangatnya gitu, dasar semangatnya gitu. Gitu ya, R ya. Mm. Hmm, oke. Eh, boleh tunjuk yang lain, atau yang lain mau itu, mau
bersedia open mic? Mbak Muti aja. Oke, Mbak Muti. Halo Mbak Muti. Iya, halo Mas. Nah, gimana Mbak? Udah tadi udah paham kan dengan pertanyaannya atau perlu diulang lagi? Tadi gimana cara menghadapi perubahan Iya, dari diri ya sendiri? sharing sih sedikit tentang gimana cara ngadepin sebuah perubahan gitu. Dan ya mungkin kan banyak orang yang punya masalah tentang hal itu gitu. Ya khususnya saya ada masalah tentang itu. Ya, bagi tips and triknya gitu atau selama ini Mbak Muti ngerasa ya fan-fan aja gitu kalau misalnya ada perubahan fan-fan aja dan ngikutin aja walaupun eh, Mbak Muti ngerasa ya nggak tahu benefitnya apa gitu atau gimana, coba diceritain. Kalau misal ada perubahan gitu kan, mesti cari tahu dulu kenapa kenapa ada perubahan itu gitu. Nah, kemudian misal udah dapet tuh uh, alasannya kenapa harus berubah, ya udah di namanya di set ke mindset gitu. Ini juga maksudnya diri sendiri juga perlu kayak gitu sama perubahan itu, atau ada aturan ada perubahan aturan misalnya. Nah, aturan tersebut tuh harus paham dulu, maksudnya diri sendiri harus paham kita sebenarnya juga butuh itu kayak gitu. Gimana ya gitu lah. Ada nggak sih Mbak yang pernah dialamin gitu ngerasa oh ini tuh berat banget gitu, kasih contoh dikit gitu apa gitu. Yang berat. Hmm, ya. Ya, Ya, contohnya bebas ya, nggak harus di lingkungan kerja kita, boleh lingkungan Mbak Muti, mau itu di lingkungan apa, waktu dulu kuliah atau sekolah atau waktu uh, di kehidupan sehari-hari. apa ya? Perubahan. Misal ini, misal pindah dari misal pindah dari kerjaan yang sebelumnya ke tempat kerja baru gitu. Itu kan sebagian besar mungkin berubah dari orang-orangnya, aturannya, kemudian dan lain-lain. Nah, itu kan perubahan yang lumayan besar gitu, perlu menyesuaikan. Nah, itu bisa kalau misalnya nggak bisa langsung menyesuaikan ya dikit-dikit gitu dari Oh hal ya, jadi kecil. cara step by step gitu ya, Iya, sedikit demi sedikit. Yang penting, yang tapi penting tapi nggak nolak perubahan itu kan, tapi menerima gitu. ya menerima walaupun Oke. ya harus ada penambahan gitu. Harus berantem dulu sama diri sendiri gitu. Ya nggak harus berantem. Oke. Oke. Bisa suggest lagi teman yang lainnya Mbak? Siapa ya? Teh Neneng. Halo Teh Neneng. Halo Teh Neneng, bisa open mic? Ya, halo Kang Oh Pai. ya. Gimana nih Teh? Ya, terkait perubahannya yang tadi dibahas Iya. ya. Kalau dari aku mungkin perubahan itu memang ada dua sisi ya. Maksudnya gini, perubahan yang pertama itu mengakibatkan kita tuh melakukan penolakan. Yang kedua adalah ya akhirnya mengikuti atau menerima gitu.
Nah, kalau dari sisi aku sih selama ini gitu ya, sepengalaman aku, perubahan itu ujungnya baik sih. Maksudnya ya walaupun awalnya itu ada rasa enggan, terus ngerasa, duh apalagi sih ini gitu. Eh, tapi akhirnya setelah kan ada peribahasa dipaksain dulu baru nanti juga terbiasa gitu. Oh gitu ya. Gitu. Ya walaupun memang awalnya merasa enggan gitu ya nambah-nambah gitu atau ya gimana lah pikiran-pikiran yang memang apa sih ya pikiran penolakan hal apapun gitu. Ya awalnya memang ada itu tapi setelah apa ya terpaksa melakukan, dipaksa lagi, terus merasa oh ya udah sih ini kewajiban gitu. Terus akhirnya ya terbiasa gitu sih. Dan kebanyakan dari perubahan yang aku alamin tuh ya bagus sih sebenarnya gitu. Bagus juga untuk nambah pengalaman, nambah wawasan gitu, nambah hal baru yang bisa dilakuin gitu. Itu sih. Sama halnya ketika yang agak ini tuh maksudnya yang terlalu berefek ke aku tuh adalah menghadapi orang-orang baru gitu. Sama halnya ketika ya kuliah gitu kan. Pas tahun pertama itu orang-orangnya itu oke, aku beradaptasi gitu. Dengan orang-orang itu melakukan kayak sosialisasi, bergaul dengan cara yang baik kayak gitu. Nah di tahun kedua beda lagi nih orangnya. Kayak ngerasa, duh kok kenapa sih beda orang lagi gitu, harus adaptasi lagi kayak gitu. Butuh waktu lama gitu untuk adaptasi, ketemu sama orang-orang baru, agak segan juga buat nanya-nanya, terus emang pribadinya memang apa ya, pendiam mungkin ya bisa dibilang gitu, lebih pendiam dan pemalu ya kayak gitulah. Jadi agak apa ya, maksudnya beradaptasinya tuh cuma lumayan lama gitu. Terus di tingkatan berikutnya sama lagi gitu. Nah yang agak itu memang di awalnya tadi ya. Dipotong bentar teh. Kalau misalnya kan tadi adaptasinya lama gitu ya. Itu ada itu nggak sih planning untuk ya gimana gitu biar nggak lama gitu atau butuh apa gitu biasanya supaya bisa cepat masuk ke ya bisa turn in gitu ke lingkungan yang baru. Nah kalau ini sih menarik sih, maksudnya orang-orang itu kan karakternya beda-beda ya, jadi menarik gitu buat apa ya, kayak bahan percobaan gitu loh. Maksudnya apa sih kayak oh orang ini gini gitu, orang ini gini, oh berarti aku pendekatannya dengan cara ini nih gitu. Atau orang A gitu, dia sukanya apa, oh gini-gini, oh mungkin aku harus apa ya mencari tahu hal itu mungkin ya biar bisa bergaul atau bersosialisasi gitu, bisa melakukan pendekatan dengan hal itu gitu. Itu sih. Jadi akhirnya malah kita tuh belajar lagi gitu sisi orang tersebut gitu, karakternya seperti apa, hobinya apa, kesukaannya apa, dan kita juga malah belajar hal baru di luar yang yang awalnya kita pengen deket doang, pengen kenal gitu ya, pengen punya teman gitu, dan akhirnya malah mengenal hobi itu, semisal dia suka baca buku, kitanya malah ikut-ikutan suka baca buku kayak gitu. Jadi malah bawa ke hal-hal baik gitu ya. Akhirnya tuh malah ke sana gitu sih. Dari awalnya memang melakukan penolakan gitu ya, harus beradaptasi dengan orang baru lagi gitu. Dan akhirnya ya udah deh, rasa terpaksa, dipaksa, terus akhirnya kayak mengalah gitu. Oh ya udah gitu. Dan akhirnya bisa beradaptasi gitu sih. Memang prosesnya lumayan panjang juga sih kalau aku ya Kak. Gitu. Itu contoh kalau beradaptasi dengan lingkungan baru sih. Yang paling gampangnya. Iya. Gitu Kak. Oke, thank you teh. Jadi ya emang itu proses yang harus dijalanin gitu ya tadi ya kalau singkatnya yang saya dapat. Jadi ya mau kayak gimana juga ya itu yang harus dilewatin gitu. Jadi ya perlahan menerima gitu ya. Awalnya penolakan gitu, akhirnya lama-lama ya udah sih gitu. Iya. Ini seperti ini gitu.
Gitu sih. Oke, benar sih. Oke Teh, bisa next ke teman yang lain? Oke, siapa ya? Jangan orang Bandung deh. Iya. Tadi udah banyak kan orang ini ya, teman-teman Jogja ya? Oh, bukan orang Jogja. Apa siapa? Oh, Teh Kiki. Teh Kiki masuk. Aduh, Kaget dia kalau ditanya. ke siapa Teh Apaan ya, Kiki? Neng? Aku baru datang Apa-apa, jangan aku lah. Jangan Teh ya. Oh ya, yang lain dulu. Ya udah yang lain aja. Nanti Teteh deh. Teh Kiki Ales next lagi ya. ah. Teh Arin nih, Teh Arin aja. Oh iya, Teh Arin. Halo Teh Arin. Tadi, halo. Halo. Oh iya. Udah, denger ya? Oke. Gimana tadi Teh? Perlu diulang ya Teh? Tentang gimana sih tips and triknya atau pernah ngalamin perubahan besar atau yang sulit gitu diterima dan gimana tips and triknya supaya bisa ya bisa beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Iya sih, ya kalau dari pengalaman sih, kalau emang perubahan ini ya, misalnya ya bisa kita oke, bisa kita juga enggak sih gitu. Cuman ya kalau saya sih kalau yang enggaknya dulu ya, yang enggaknya tuh misalnya kayak eh, perubahannya itu kayak apa ya, eh, ngerubah kondisi yang udah ada, ngerubahnya itu karena dirubah ya, jadi kondisi itu tuh jadi kayak dari nol lagi gitu. Jadi ya katakanlah harusnya sebenarnya hal itu tuh nggak usah dirubah tapi harusnya diperbaiki, tapi malah jadi dibuat perubahan gitu. Terus seolah balik lagi balik lagi dari nol gitu, kita yang harus kita kerjakan gitu. Itu sih yang aku kurang suka gitu, hal-hal gitu. Misalnya kalau ada perubahan-perubahan yang sebenarnya ini harusnya dibenerin gitu, misalnya ditambah apa atau di-upgrade di gimana, cuman ini tiba-tiba dirubah kayak gitu. Ya aku kalau kayak gitu agak-agak kurang suka gitu. Kadang juga ya mungkin tadi juga sempat Wahyu sampein yang ya agak kurang apa ya, nggak semangat atau awal-awal mungkin ya kayak gitu, terus kayak kurang menerima juga kayak gitu pas mungkin di awal-awal kayak gitu. Cuman ya itu tadi sih kan apalagi kita mungkin bukan pemangku putusan, jadi ya udah kita terima jalanin kayak gitu. Terus dan kurang sukanya lagi saat terus terjadi lagi perubahan, nggak lama dari situ terus perubahan kayak gitu. Terus sih jadi apa maksudnya ya, itu sih kalau misalnya jadi dari apa ya, dari hal yang kurang atau apa, kurang suka gitu ya. kurang suka atau apa yang kurang gitu. Terus apa lagi ya, Dari hal yang sukanya nih. sukanya ya. Ya. Kalau sukanya mungkin lebih ke apa ya, hal baru, misalnya ada experience baru gitu, misalnya ada apa ada yang bisa kita coba baru atau kita explore baru kayak gitu sih, yang itu baru bikin semangat gitu ke si perubahannya itu baru gitu. Gitu. Oke. Cuman ya ini sih aku sharing aja ya, Iya Teh. sharing kalau nggak salah sih, setahu aku nggak tahu sih kalau apakah Wahyu itu seorang melankolis Wow. atau bukan. Karena Bisa jadi Teh. ya bisa jadi ya, karena Iya, ya bisa kalau jadi. salah satu ciri-ciri melankolis itu dia kurang suka sama perubahan emang. Oh gitu. Menurut aku. Waduh, Ya dia melankolis nih aku. iya kalau ada, dan ya aku juga ya ada mungkin aku juga dari sisi melankolis itu juga sih yang kurang suka perubahan juga. Oh. Ada pada kondisi-kondisi tertentu kayak terus perubahannya tuh yang mendadak, terus yang bikin gak nyaman kayak gitu-gitu sih, yang biasanya tidak disukai apalagi sama orang melankolis kayak gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Terus ya ya apa ya, terus kalau yang nggak enaknya kayak misalnya perubahannya tuh ya kita harus ngelepas kepergian orang-orang kayak gitu-gitu kan, itu kan perubahannya yang biasanya bikin kita
wah nggak ada ini lagi, oh nggak ada ini lagi kayak gitu-gitu. Itu kan perubahan Oh, juga ya. iya, Yang iya, perubahan yang iya. kadang kita juga buat sebenarnya kadang nggak bisa diterima atau apa, nggak nyaman, nggak enak. Berat teh gitu ya. Sebenarnya ya gitu. Nah, sebenarnya sih kita pengen fokus gimana sih kalau misalnya dari Teh Arin untuk menghadapi perubahan yang itu tadi, kalau pas di awal kalau misalnya nggak suka sama perubahan itu jadi terima aja gitu ya. Iya, terima. Oh, terima aja. Sih Itu dia. memang step yang harus dijalani, jadi ya Iya kita harus betul. terima dan melewati step itu gitu. Iya. Gitu ya Teh ya. Terus juga kadang sih aku suka mikirnya, toh juga perubahan ini pernah kok terjadi sebelumnya misalnya. Terus ternyata lama-lama ternyata nggak apa ya, seburuk yang kita bayangkan gitu pas ada perubahan. Terus pas jalan ternyata udah dijalanin ternyata kok yang lebih baik, saya malah dapat yang lebih enak lagi kayak gitu pas kita udah di jalan sih kayak gitu pas ke depannya gitu sih. Oke, Teh Arin, terima kasih sharingnya. Bisa berget lagi teman rekan-rekan yang lain deh. Oke. Karena Kiki udah lumayan berapa menit di sini ya, kita tembak Kiki nih yang seru kayaknya Ki tentang perubahan Ki. Ayo Ki, banyak berubah kan Ki, curhat. Apa sih pertanyaannya? Jadi gini Teh Kiki, dijelasin Gimana? lagi ya. Maksudnya kita sharing untuk gimana sih cara kita supaya cepat beradaptasi gitu. Kalau saya tadi selama yang bawain PPT tentang presentasi tentang saya tuh sedang mengalami kesulitan nih, saya ada dengan lingkungan saya yang berubah, terus saya coba cari referensi dan dapat tadi step-stepnya. Ada beberapa step. Pertama cari dulu kenapa sih masalah itu terjadinya itu karena ya mindset saya belum punya mindset yang sama dengan yang dipikirkan oleh atau yang diusulkan oleh lingkungan saya gitu. Nah, kalau dari Teh Kiki nih, gimana sih tips and triknya, atau Teh Kiki ngalamin perubahan apa contohnya, terus yang berat, dan tips and triknya untuk supaya cepat beradaptasi dengan hal itu gimana gitu? Waduh, kalau tips and tricks mah nggak ada ya, maksudnya paling tadi sih sama kayak Teh Arin kan, contohnya aja sih ya, kan di Javan kan udah lama, aku sama Teh Arin kan udah lama. Contoh realnya sih udah banyak banget lah perubahan dari pertama aku masuk, udah banyak banget perubahan dan sering banget ada perubahan gitu. Jadi apa ya, ya ada sih maksudnya perubahan yang bikin aku nggak nyaman. Ada juga perubahan yang maksudnya yang ya udahlah jalanin aja gitu, maksudnya nggak terlalu apa nggak terlalu berdampak jelek juga buat aku gitu. Kalau yang seperti itu sih dijalanin aja. Tapi kalau misalkan kalau aku pribadi sih, kalau misalkan ada perubahan gitu ya, misalnya ada perubahan yang bikin aku nggak nyaman, kalau aku sih kayaknya lebih banyak menolak sih ya, maksudnya gimana pun caranya kalau memang itu perubahan itu maksudnya bukan nggak baik ya, mungkin baik, cuman kalau misalkan kita yang ngejalaninnya kurang serap atau maksudnya nggak cocok gitu, ya mungkin kalau aku sih pasti bakalan menolak sih, maksudnya ya emang kalau misalnya itu nggak cocok ya aku pasti bakal nolak sih. Terus ya kalau misalkan ada perubahan gitu kan harusnya gimana ya ngomongnya, takut salah. Ya kalau misalkan ada baiknya sih, misalkan nih stakeholder ya, kalau misalkan shareholder, kalau misalkan mau ada perubahan, misalkan contohnya di perusahaan kayak gitu, ya lebih baik sih biar kita semua sama-sama satu visi gitu, satu tujuan. Ya apa yang dirubah itu ya harus sebelum ada peraturan, misalkan sebelum ada peraturan baru harus disosialisasikan dulu gitu, maksudnya biar kita satu visi semuanya, ini nih nanti bakalan kayak gini, sebelum itu direalisasikan ya, ini nih kita bakalan kayak gini, menurut kalian gimana, setuju nggak, atau maksudnya ada masukan nggak, karena kan kita kan bareng-bareng ya, maksudnya kalau misalkan hanya perubahan itu yang hanya dipikirkan oleh satu sisi itu tuh baik, tapi menurut orang lain yang melakukannya itu
nggak cocok atau nggak baik gitu, ya maksudnya nggak akan jalan gitu kalau menurut aku sih. Karena kan perubahan itu kan, kalau misalkan perubahan itu untuk, benar sih tadi kata Kang Wai, kalau misalkan perubahan ini untuk perusahaan, karena perusahaan ini kan bentuknya bukan cuman individu ya, bukan cuman kepentingan satu orang aja. Ini kan untuk kepentingan semuanya gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih perlu di apa ya, perlu di satu visi dulu gitu, benar kata Kang Wahyudi. Mindsetnya harus sama dulu. eh Kayak gitu sih, Kang. Iya, oke Teh. Ya benar Teh. Tadi referensi saya itu di buku ini sih, tentang Agile Anti-Pattern, karangan dari David Tenzer. Nah di situ ada sih apa-apa yang terjadi ketika mengalami perubahan gitu. Kemudian dan gimana caranya, ya salah satunya tadi ya kita harus samakan dulu yang itu yang saya angkat, itu ya kita harus samakan dulu mindsetnya, ya minimal kalau itu sebuah aturan ya saya sebagai pegawai gitu ya harus samakan dulu mindsetnya. Saya harus menyesuaikan mindsetnya dengan ya itu aturan kan ya, Ya betul. itu harus diterima dulu gitu. Oke, boleh lanjut lagi, bisa satu orang lagi deh kayaknya, atau dua orang lagi. Tunjuk lagi nih Kang. Iya, boleh tunjuk Teh. Yang belum siapa ya? Aku nggak tahu. Oh, yang belum. Banyak kok, coba tunjuk aja. Yang belum siapa ya? Teh Arin udah. Terus Mbak Muti, Erika udah. Ini deh, Mbak Lulu deh. Biar pada kenal semuanya. Oh, oke. Halo Mbak Lulu. Iya, udah kedengeran. Kedengeran Mbak, suaranya Mbak. Halo, udah? Ya, halo. Oke, Kak, ini Jadi bisa langsung di-share tadi Mbak ya. Udah ngikutin kan dari awal ya? Iya. Oke, gimana Mbak? Jadi kalau menurut aku, namanya perubahan itu kan dia pasti punya goals. Dia pasti punya goals untuk lebih baik ya. Tapi dia pasti punya goals untuk lebih baik. Dan kita sebagai penerima perubahan itu wajar kalau dari awal perubahan itu kita nggak langsung menerima. Jadi kita butuh penyesuaian gitu. Tapi kalau kita menyadari kan karena sebuah perubahan itu pasti mempunyai tujuan yang lebih baik. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku ikutin dulu itu perubahan itunya kayak gimana. Terus kita penyesuaian dulu. Terus kan nanti namanya perubahan pasti ada review kan di akhirnya. Maksudnya ketika perubahan itu udah jalan. Nah, ketika ada review itu kan bisa dibandingkan, bisa di-review juga perubahan yang baru sama yang dulu itu bagaimana gitu loh Mas. Maksudnya apakah ini memberikan feedback yang lebih baik atau enggak gitu. Kalau misalkan ini membawa feedback yang lebih baik, ini oke, bisa kita teruskan. Kalau ini nggak membawa feedback lebih baik, mungkin kita bisa review ulang atau kaji ulang perubahan itu. Tapi kalau sebagai misalnya saya waktu kuliah, waktu ketika TA kan banyak perubahan peraturan gitu ya Mas. Yang saya tangkap dan yang saya rasakan perubahan itu tuh malah membuat kita tuh semakin terlambat buat lulusnya gitu. Nah awalnya tuh semua orang atau semua mahasiswa itu nggak terima. Jadi kayak setiap mahasiswa tuh ada ada rasa gejolak, ada kemarahan gitu loh. Jadi dia melampiaskan ke setiap dosen pembimbingnya atau ke sesama mahasiswa seperti itu. Cuman kan karena kita sebagai mahasiswa, jadi kita mau nggak mau harus menerima aturan itu. Nah, ketika aku coba yaudah sih jalanin dulu ini aturannya bagaimana gitu. Ternyata untuk perubahan itu tekanan kita tuh lebih gede, tekanan kita lebih besar dan ini lebih berat. Tapi ternyata di akhir perubahan itu aku bisa merasakan, oh ternyata ini feedbacknya tuh lebih bagus. Karena banyak dengan adanya tekanan yang kayak gini tuh nilai kelulusan atau orang atau mahasiswa yang dapat lulus itu ternyata lebih banyak dari sebelumnya gitu. Meskipun di awal perubahan itu emang banyak yang komplain gitu. Itu sih menurut aku. Jadi kalau dari aku
mungkin harus adaptasi dulu dan kita bisa melihat atau nge-review hasilnya tuh gimana sih sama perubahan yang sebelumnya. Oke. Ya, mungkin itu kalau misalnya harus review, pasti waktunya nggak lama gitu ya. Pasti butuh waktu yang lumayan lama ya. Ya. Oke. Bisa ditunjuk lagi teman-teman yang lain, Mbak? Yang belum bisa lihat di list people itunya yang hadir. Mas Diki. Mas Diki, halo Mas Diki. Mas Diki. Halo. Mas Diki, Puja. Wah, kayaknya orangnya AFK, Mbak. Boleh tunjuk yang lain nggak, Mbak? Yang belum siapa? Mbak Dewi udah belum? Kenal, Mbak. Biar kenal. Mbak Dewi udah belum ya? Oh, Mbak Dewi belum. Halo, Mbak Dewi. Kena juga. Oke. Perubahan. Cara aku menghadapi perubahan ya adaptasi aja sih. Kayak ada perubahan yang tidak bisa kita hindari. Kayak misalnya kalau aku nih kayak dari pertemanan gitu sama temen SMA itu kan solid banget gitu ya dari SMA sampai sekarang. Terus sekarang udah satu persatu nikah gitu, bahasannya tuh udah beda, udah nggak satu frekuensi. Dan itu adalah perubahan gitu kayak mereka mereka ke aku kayak gimana gitu karena nggak nikah gitu, sedangkan mereka udah nikah gitu. Terus kayak kalau misalnya ngajak ngumpul aku pas lagi kerja mereka ngambek lah gitu. Nah itu kan suatu perubahan ya, dulu tuh mereka nggak kayak gitu. Cara menghadapinya ya beradaptasi ya, mau gimana lagi gitu, karena kan bahasan kita tuh udah beda gitu, sehari-harinya kita tuh udah beda gitu. Terus kalau misalnya ada salah paham, kalau misalnya selama itu nggak merugikan aku dan nggak merugikan mereka, aku nggak akan ikutan gitu. Mengalir aja sih. Itu sih kalau aku dari menghadapi perubahan dalam pertemanan. Gitu sih kalau aku. Udah mungkin. Halo Kang Lai. Materinya hilang. Sorry, ke mute tadi. Aduh. Berarti tadi saya simpulkan, wah lagi batuk kayak. Ya udah, tunjuk dulu yang lain. Aduh. Kang Jody, ayo. Ya, ayo. Ayo, Jod. Wadidaw aja nih. Iya. Menghadapi perubahan ya. Kan tadi Mbak Dewi juga udah bahas tentang pertemanan, saya juga tentang lingkungan pertemanan mungkin ya. Wah, yang beda dong. Sama sih. Yang beda ya? Apalagi ya? Tadi kan kantor udah banyak. Pertemanan udah. Apalagi ya? Saya mikir dulu bentar. Apa gitu tentang, ya udah deh kalau misalnya nggak ada. Oh ya, hobi aja gitu ya. Oke, boleh. Nah, kan terkadang setiap orang, saya sih biasanya saya tuh hobinya tuh suka nggak menentu. Kadang suka hobinya tuh kan suka banyak tuh, dari mulai zaman SMK, misalkan hobi olahraga gitu ya. Nah hobi olahraga, sedangkan saya juga kepengen juga punya hobi yang lain gitu. Nah kadang untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan hobi itu tuh ada tantangannya sih, menurut ada keseruan sendiri gitu. Dari mulainya suka yang olahraga gitu, contoh main basket gitu ya, main basket, tiba-tiba teman-teman basketnya tuh ngilang gitu, berarti kan otomatis ini saya mau main sama siapa gitu. Terus ketemu lagi sama teman yang lain main sepeda, cobain sepeda, akhirnya ikut-ikutan, terus suka juga jadi hobi sepeda gitu. Nah problemnya sih ya kalau saya ya, untuk menghadapi perpindahan antara satu hobi ke hobi yang lain,
itu penyesuaian di lingkungannya sih. Lingkungan orang-orang sekitar gitu. bahasanya gitu. Kayak bahasanya kayak misalkan pertama tuh main basket misal wah si Kobe Bryant bisa ngedang nih. Ada LeBron James yang baru gitu. MPV tahun ini nih LeBron James. Nah, ketika masuk ke komunitas atau saat forum gitu ya di sepeda gitu, tiba-tiba kan bahasannya, wah ini kalau rantai saya longgar, kenapa ya? Ini kadang suka kikuk sendiri gitu. Kikuk sendiri. Oh. Ya adaptasi sih. Jadi harus beradaptasi lagi, lama lagi. Terus ketika udah seneng di satu sisi, ini kayaknya bosen, pindah lagi ya gitu sih. Looping kayak gitu terus aja. Kalau masalah hobi ya. Oke, ya itu kan perubahan yang emang seneng nih, Jody nih. Ada nggak sih perubahan yang agak yang berat gitu, yang itu tuh sulit diterima gitu. Dan kita fokusnya sebenarnya pengen cari itunya sih, solusinya dan tips and triknya gitu. Oh, oke. Kalau misalnya kita menghadapi perubahan yang nggak sesuai dengan keinginan kita atau nggak sesuai dengan apa ya pribadi kita lah gitu, atau lingkungan kita yang biasa kita udah nyaman atau Oke. Ini deh yang kemarin-kemarin kan saya tuh sempet di Bandung, terus di Jogja, terus Bandung lagi ya. Oh iya. Waktu awal-awal kan udah seneng tuh, udah ngobrol sana sini di Bandung tuh. Terus ke Jogja celongak dulu gitu. nunggu waktu lagi. Nah, pas balik lagi ke Bandung, yang paling beratnya itu adalah ngobrol sama teman-teman baru lagi sih. Kayak misalkan, aduh kalau saya ngobrol ini ngajak bercanda ini gimana ya, sakit hati nggak ya, itu kayak gimana ya. Makanya waktu awal-awal di Bandung kan saya banyaknya diem ya. Nah, untuk bisa saya untuk mencoba ngobrol sama orang lain itu kan, itu tuh menurut saya berat banget gitu. Ini kok saya baru masuk lagi, dulu kan sering ngobrol, kok jadi kayak ada jarak gitu kan ya. Nah, saya tuh kadang suka berantem sama diri sendiri gitu. Kalau saya nggak ngobrol sama sekali gitu, nggak mulai percakapan atau nggak ikut nimbrung, ya saya gini-gini aja gitu kan. Ya Nggak sendirian gitu. ya. Nggak ya hidupnya cuman berkutat dengan layar laptop aja gitu kan. Iya, berantem aja terus ya. Jadi kan ya mau nggak mau, kalau saya sih biasanya kadang saya harus mengalahkan diri saya yang kemarin gitu. Oke. Kalau diadu tinju tuh ya saya harus nge-TKO diri saya yang kemarin, sifat saya yang bisa dibilang kekanak-kanakan mungkin ya, egois lah gitu. Saya harus ngalahin ego saya itu. Kalau misalkan saya bisa, berarti saya berhasil menjadi orang yang lebih baik sih. Oke, mantap. Tips and triknya. Oke, waktunya 10 menit lagi. Kayaknya sesi sharing ke teman-temannya kita stop dulu. Saya coba simpulkan ya dari teman-teman tadi, hasil sharing teman-teman tadi ya, satu sih ya, sebenarnya teman-teman tadi banyak yang mengalami hal yang ya kurang lebih sama gitu ya. Nanti bisa dibaca sih itu bukunya tentang yang anti agile tadi, anti pattern, agile anti pattern, yang dari siapa sih? Kalau referensi saya yang ini tadi, David Tenzat. Cuman teman-teman bisa coba cari-cari yang lainnya, referensi lain tentang agile anti pattern. Yaitu bicara tentang perubahan gitu, tentang pola pikir, mindset, dan apa sih yang harus kita lakukan, dan ketika hal itu terjadi ya, benar tadi poinnya sama dari saran teman-teman juga kan ya, kita harus tahu hal positifnya apa gitu yang akan kita dapatkan dengan perubahan itu. Kemudian yang kedua ya, karena itu adalah sebuah aturan dan kita harus bisa berdamai dengan itu walaupun butuh proses. Tadi ya itu tadi sih, kita harus coba susun mindset tentang susun planning untuk yang merubah mindset kita sedikit demi sedikit. Ya tadi ya, perubahan itu nggak bisa instan sih, sesuai dengan pengalaman teman-teman juga kan, walaupun itu bagus gitu nantinya gitu. Oke,
tadi dari Mbak Nurul ada lagi yang ingin itu ditambahkan? Intinya sih kita jangan takut untuk berubah gitu kan ya. Walaupun seberat apapun perubahan itu kita terima gitu. Dan pada akhirnya tadi slide saya yang terakhir ya, eventually kita bakal ngerasain perubahan itu, dan ya things are getting better gitu dengan perubahan itu. Walaupun kita pertama sangat enggan menolak, ya kita akan tahu nanti gitu. Kalau misalnya kita udah nyobain. Kalau kata Jody, kalau kita nggak nyobain, nggak mulai, ya kita nggak akan pernah bisa merasakannya. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau sharing lagi atau udah nggak ada yang mau sharing, ya udah cukup waktunya ya, dan nggak ada yang akan menambahkan lagi. Kita cukupkan sesi radio ngoding hari ini karena adminnya sedang suaranya lagi itu ya, enak badan katanya. Jadi saya aja yang nutup acara radio ngoding kali ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.